Pada senja yang kelabu itu, Surabaya diselimuti suasana muram, seakan direngkuh oleh langit gelap yang menggantung rendah. Bias sinar matahari keemasan, biasanya menjadi ciri khas kota ini, lenyap di balik awan tebal yang menyapu cakrawala. Di pinggiran sungai Brantas, aroma amis lumpur bercampur gemericik air mulai memenuhi udara yang dingin. Para pemancing, satu persatu, bersiap meninggalkan tepian sungai, namun langkah mereka terhenti ketika sebuah bayangan tak jelas terlihat mengapung perlahan di permukaan air. Kesunyian pecah oleh suara jeritan seorang wanita, tajam dan penuh ketakutan. "Astagfirullah. Itu kepala manusia," serunya dengan nada tercekik. Semua mata serta-merta tertuju ke tengah sungai, di mana kepala seorang lelaki tampak mengambang tanpa gerakan. Tatapan matanya yang kosong seakan menembus langit yang suram, sementara rambutnya yang basah melekat pada wajah pucat penuh kepasrahan. Dari kepala itu mengalir darah tipis yang menyatu dengan arus sungai, mencemarkan air dengan warna yang mengerikan dan pekat. Seorang pria tua, berbekal bambu panjang, mencoba mendekati objek aneh tersebut untuk memastikan kebenarannya. Namun sebelum bambunya menyentuh permukaan, kepala itu tiba-tiba lenyap begitu saja, seolah ditelan kedalaman misterius Brantas. Dalam sekejap, kepanikan merambat di antara warga sekitar. Sebagian langsung berlarian menuju kampung untuk meminta bantuan, sedangkan lainnya tetap terpaku di tempat, tubuh gemetar diterpa rasa takut yang membungkam mulut mereka. Bisik-bisik mulai bergema, konon ini bukan kali pertama penampakan mengerikan terjadi di sungai tersebut. Beberapa warga percaya bahwa ketika senja membawa kegelapan ke Brantas, arwah masa lalu kembali muncul di permukaan. Mereka meyakini sosok-sosok itu adalah pesan bisu penuh amarah dan dendam yang masih terikat derasnya aliran sungai penuh misteri ini. Di tengah kerumunan yang mulai resah, Farel berdiri gemetar. Awalnya, ia hanya berniat menemani temannya memancing sore itu, namun kini matanya terpaku pada ria air sungai yang perlahan kembali tenang. Bayangan kepala itu masih tertinggal jelas di ingatannya, lebih nyata daripada apapun. Bahkan saat kepala itu tenggelam, ia merasa mata pucat yang mengerikan itu sempat menatapnya langsung. Dingin, datar, seolah mengundang untuk ikut masuk ke dalam arus. Hawa dingin menusuk tulang meski angin sore tak terlalu kencang. Bagas, sahabatnya, tiba-tiba menarik lengannya sambil berteriak, meminta mereka pulang. Namun Farel hanya menoleh perlahan, wajahnya memutih seakan kehilangan nyawa. Dengan suara bergetar ia berkata, "Kau juga lihat, kan?" Kepala itu, Bagas mengangguk singkat, tapi ekspresi gelisahnya mengungkapkan keinginan kuat untuk segera meninggalkan tempat itu. Keributan makin memuncak ketika Pak Kumis, ketua RT setempat, datang tergesa-gesa. Nafasnya terdengar berat saat ia bertanya dengan nada setengah marah tentang kepala yang dimaksud. Warga berkumpul menjelaskan apa yang mereka lihat, saling berebut cerita dengan campuran ketakutan dan kebingungan. Pak Kumis memandang sungai lama, mencoba menemukan sesuatu di permukaan air yang tampak tenang. Akhirnya ia mendesah dalam-dalam sebelum berbicara. "Kalau sudah seperti ini, aku khawatir cerita itu bukan cuma isapan jempol. Dulu saat penjajahan, sungai ini konon jadi tempat pembantaian. Banyak kepala yang dipenggal lalu dibuang ke sini. Mungkin arwah-arwah mereka belum juga tenang." Suasana menjadi hening seketika. Hanya ada suara gemericik air dan nyanyian jangkrik yang mengisi malam. Farel menelan ludah dengan gugup. Bayangan wajah kaku itu, tatapan kosong yang menusuk, terus berputar dalam benaknya. Entah mengapa ia merasa kepala itu masih ada di bawah sana, mengintai waktu untuk muncul lagi. Malam bergulir dengan cepat, dan kabar tentang kepala di sungai menyebar ke seluruh kampung. Dari warung kopi hingga pos ronda, topik perbincangan tak lain adalah kejadian misterius itu.
Ada yang mengaitkannya dengan karma buruk, sementara yang lain menyebutnya sebagai pertanda bencana besar akan datang. Beberapa warga akhirnya sepakat untuk memanggil Mbah Darmo, seorang dukun tua dari kampung sebelah yang dikenal mampu berkomunikasi dengan makhluk halus. Farel mencoba tidur di kamarnya, tetapi bayang-bayang mengganggu pikirannya tanpa henti. Berkali-kali ia terbangun dari mimpi buruk. Dirinya melihat kepala sendiri mengapung di permukaan sungai, mata terbuka menatap kosong dengan darah yang perlahan menetes dari bibir. Setiap kali Farel menjerit dalam mimpi itu, sayup-sayup terdengar suara, tawa lirih yang menggema di antara riak-riak air sungai yang kelam. Esok paginya, suasana desa terasa berbeda. Para warga berbondong-bondong menuju tepian sungai Berantas, berkumpul di sekitar seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Mbah Darmo. Berbalut pakaian hitam yang telah usang, ia membawa dupa dan kendi berisi air bunga sebagai perlengkapan untuk ritual yang direncanakan. Dupa ditancapkan ke tanah, berdiri lesu namun syarat makna, sementara suara mantra yang lirih mulai terlantun, membelah ketenangan pagi dengan nada yang bergetar. Di bagian paling belakang kerumunan, Farel berdiri tak bergerak, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Namun tak lama setelah asap dupa mulai mengepul ke udara, situasi berubah secara mendadak. Permukaan sungai yang tadinya damai mulai bergemuruh. Seruan seseorang tiba-tiba menggema, mematahkan konsentrasi semua orang. Seketika, semua mata tertuju pada pusaran air yang semakin membesar, diiringi munculnya gelembung-gelembung besar di permukaan. Dari tengah aliran sungai yang semakin gelisah, sesuatu mulai tampak menyembul keluar. Farel, dengan napas tertahan, menatap sosok yang perlahan muncul. Rambut panjang basah terkulai, wajah pucat dengan ekspresi yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Sosok kepala yang kemarin sempat terlihat kini hadir jauh lebih jelas, seolah sengaja mendekat ke tepian. Mbah Darmo buru-buru menghentikan lantunan mantranya. Dengan gerakan cepat, ia memejamkan mata beberapa saat seolah mencoba menenangkan diri sebelum berseru tegas, "Jangan ada yang mendekat." Tangannya bersiap untuk melempar kendi air bunga ke arah kepala itu, tetapi sebelum tindakan tersebut terjadi, peristiwa ganjil membuat semua orang terdiam. Sosok kepala menyeramkan itu perlahan membuka mulutnya, memperlihatkan gigi gelap yang menjulang menakutkan dari balik bibir kaku. Dari celah itu muncul suara serak dan tertahan, seolah mengungkap sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. "Aku belum selesai." Perasaan aneh segera merayapi tubuh Farel. Ia tak dapat memahami dorongan kuat yang tiba-tiba muncul dari dalam dirinya. Tanpa sepenuhnya menyadari langkah-langkahnya sendiri, ia maju mendekat, seolah suara itu memanggilnya secara pribadi, menyeretnya ke tengah misteri gelap yang masih belum tersibak sepenuhnya. Langkah Farel tiba-tiba terhenti, ketika air di sekitar kepala itu mulai berputar semakin cepat, menyerupai pusaran kecil yang mengancam. Suara lirih dari kepala misterius tersebut berubah menjadi bisikan-bisikan tak jelas, seolah ada puluhan suara berbicara bersamaan dari kedalaman sungai. Warga yang menyaksikan langsung diliputi kepanikan. Beberapa berteriak histeris lalu melarikan diri, sementara lainnya jatuh tersungkur sambil memeluk tanah dalam ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Farel tetap terpaku di tempatnya, tidak mampu mengalihkan pandangan dari kepala yang terus berputar tersebut. Suara bisikan tadi terasa menusuk masuk ke dalam telinganya, menggoyahkan pikirannya hingga otaknya terasa nyeri, disertai detak jantung yang bergemuruh tanpa kendali. "Farel, cepat mundur!" teriak Bagas dengan nada cemas, sambil mencoba menarik sahabatnya itu kembali ke tempat aman. Namun, saat tangan Bagas menyentuh bahu Farel, sesuatu yang aneh terjadi. Dalam sekejap, Farel merasa dirinya tidak lagi berada di tepi sungai. Kegelapan meliputi pandangannya, lalu kilasan-kilasan peristiwa mulai bermunculan di benaknya, bayangan prajurit berseragam kolonial sedang berperang, pedang berlumuran darah,
jeritan orang-orang yang tak berdaya, dan kepala-kepala manusia yang terpenggal, satu persatu jatuh ke tanah sebelum akhirnya dilemparkan tanpa ampun ke dalam sungai yang sama. Jeritan keras keluar dari mulutnya saat tubuhnya terhempas ke tanah. Warga yang semula ketakutan mencoba mendekat untuk menolong, tetapi Mbah Darmo tiba-tiba menahan mereka seraya berseru tegas, "Jangan ganggu. Bocah ini sedang diperlihatkan sesuatu penting." Dengan suara seraknya, ia mengangkat dupa yang dipegangnya. Dan kini asap tebal dari dupa tersebut mulai menggelayuti udara, menambah aura mencekam yang sudah memenuhi tempat itu. Tubuh Farel menggelepar tak terkendali di atas tanah. Matanya membelalak kosong dengan bibir gemetar hebat. Lalu, suara asing keluar dari mulutnya, parau, berat, dan dalam, seperti berasal jauh dari bawah bumi. "Kami telah ditinggalkan, darah kami belum terbayar." Suara itu menggema keras ke segala arah, membuat semua orang yang mendengar membeku dalam ketakutan. Wajah mereka seketika pucat pasi. Mbah Darmo segera bertindak. Ia mengguncangkan kendi yang dibawanya, menyiramkan air bunga ke tubuh Farel. Dalam hitungan detik, anak itu tiba-tiba diam tanpa gerakan. Tubuhnya menjadi lunglai sebelum akhirnya jatuh pingsan. Sementara itu, kepala misterius di sungai perlahan tenggelam kembali ke dasar arus, tanpa meninggalkan sedikit pun jejak. Keheningan menyelimuti tempat itu, hanya diselingi suara napas tergesa-gesa warga yang masih panik. "Apa maksud semua ini, Mbah?" Pak Kumis memberanikan diri bertanya, dengan suara terbata-bata. Mbah Darmo hanya menunduk lama sebelum berkata pelan namun dalam, "Arwah mereka belum tenang, mereka menuntut sesuatu yang belum terlunasi. Ada darah yang masih harus ditebus, dan di antara kalian ada seseorang yang telah dipilih untuk menyelesaikannya." Tatapan tuanya berhenti pada tubuh Farel yang masih terbaring lemas di tanah. Malam itu, Farel terbangun di atas ranjangnya dengan tubuh dipenuhi rasa letih, seolah baru saja melewati pergulatan hebat. Di sisi tempat tidur, ibunya duduk dengan wajah mengkhawatirkannya. Rautnya menyiratkan ketakutan yang dalam. "Far, kau sempat membuat ibu panik. Kabarnya kau pingsan di sungai, bagaimana ceritanya?" Farel hanya menggeleng perlahan tanpa sepatah kata. Namun, pikirannya dipenuhi bayangan-bayangan kelam, seperti barisan serdadu kolonial dengan tatapan dingin dan kepala-kepala manusia yang mengambang di air pekat. Sesuatu terasa ganjil, ini bukan mimpi biasa. Dalam benaknya, ia mulai meyakini potongan-potongan visual mengerikan itu, mungkin serpihan ingatan dari masa lalu yang entah bagaimana tertanam dalam dirinya. Di luar pintu kamar, Bagas berdiri dengan wajah pucat. Matanya memancarkan rasa tak percaya, seperti habis menyaksikan sesuatu yang tak dapat ia terima. Saat Farel keluar, Bagas mendekat pelan. Suaranya nyaris tak keluar, gemetar dan serak. "Far, waktu kau kerasukan tadi, suaramu berubah, bukan suara yang biasa aku dengar. Kau ingat apa yang terjadi?" Tatapan kosong Farel tidak mampu memberi jawaban, hanya membisu dalam kebingungan, seolah berusaha meraih sesuatu yang luput dari genggamannya. Akhirnya ia berujar lirih, hampir seperti gumaman. "Aku dengar mereka bicara. Mereka bilang darah mereka masih ada di sini." Sejak malam itu, hidup Farel terasa tak lagi sama. Sungai menjadi tempat yang menyeramkan baginya, penuh misteri yang sulit ia pahami. Setiap kali ia mendekati sungai, ada suara-suara samar yang terdengar di kepalanya, kadang memanggil namanya dengan bisikan pelan seperti bayang mimpi buruk, kadang berupa tangisan menyayat dan jeritan jauh yang menggaung di relung hatinya. Awalnya, ia mencoba menepisnya sebagai hayalan semata, tetapi semakin lama suara-suara itu kian jelas, kian nyata. Hingga suatu malam, keheningan pecah oleh kata-kata yang menghantamnya tanpa ampun.
membuatnya terjaga sepanjang malam. Jika kau tak membantu kami, kau akan jadi bagian dari kami. Kata-kata itu terus terngiang di benak Farel, meski ia mencoba menutup kepalanya dengan bantal agar suara berhenti. Kamar sudah gelap, lampu telah ia matikan, namun hawa dingin yang menusuk tetap terasa, seperti angin malam yang menyelinap melalui celah jendela. Yang membuat semuanya semakin menakutkan, dari kaca jendela yang sedikit terbuka, ia melihat sosok bayangan samar, kepala manusia mengambang di udara dengan mata melotot, menatap ke arahnya tanpa berkedip. Rambut basah yang menetes membentuk genangan kecil di lantai, membuat suasana semakin menegangkan. Tubuhnya tersentak kaku, gemetar hebat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tersekat di tenggorokan. Saat ia mengucek matanya untuk memastikan apa yang dilihatnya, bayangan itu lenyap begitu saja. Meski begitu, lantai kamarnya tetap basah, menunjukkan jejak tetesan air yang mengarah ke pintu. Napasnya tersengal-sengal, dada sesak dilanda ketakutan. Tak tahan lagi, ia berlari menuju kamar ibunya untuk mencari perlindungan. "Bu, aku tadi lihat sesuatu," ujarnya terbata-bata dengan suara hampir putus. Ibunya yang terkejut langsung memeluk anaknya dalam-dalam. "Pasti cuma mimpi buruk, Nak. Jangan pikirkan soal kepala itu lagi." Namun Farel yakin sepenuh hati, ini bukan sekadar mimpi buruk. Ada sesuatu yang nyata dan sedang memburunya. Keesokan paginya, ia memutuskan kembali ke sungai bersama Bagas untuk mencari jawaban. Sungai berantas terlihat tenang seperti biasa, tapi Farel merasakan ada keanehan yang bersemayam di dalam airnya. "Bagas, kau percaya cerita yang pernah dikisahkan Mbah Darmo?" tanyanya pelan namun serius. Bagas terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan wajah penuh kekhawatiran. "Aku percaya, tapi aku juga takut, Far. Kepala itu jelas bicara padamu." Farel meraih sebutir batu kecil di tepi sungai, dan melemparkannya ke tengah aliran air. Di luar dugaan, permukaan sungai bereaksi aneh, riak-riak yang muncul membentuk pusaran kecil sebelum lenyap tak bersisa. Dari dasar sungai, terdengar suara tangisan samar, begitu pelan namun mengguncang hati. Bagas berteriak panik. "Far, kau dengar suara itu?" Farel hanya mengangguk dengan wajah tegang, dadanya terasa begitu berat. Saat rasa takut semakin menjalar, Farel mendapati hal aneh di telapak tangannya, seperti ada benda licin yang tiba-tiba melekat di sana. Ia membuka genggamannya perlahan dan terkejut, ada potongan rambut panjang basah dengan bau amis yang menusuk. Bagas mundur sambil terperangah, hampir kehilangan keseimbangan. "Far, dari mana benda itu datang?" Suaranya terdengar gemetar. Farel memandang rambut itu dengan ngeri, jantungnya berdegup kencang. "Mereka benar-benar mengikutiku," bisiknya lirih dengan wajah penuh ketakutan. Sore itu, Farel menyusuri jalan menuju rumah Mbah Darmo bersama Bagas. Bangunan itu terlihat tua, dengan dinding kayu yang mulai rapuh dan dimakan usia, sementara aroma dupa pekat menyeruak memenuhi udara sekitar. Sambutan dari Mbah Darmo terasa syarat dengan beban, matanya menunjukkan ekspresi lelah yang penuh arti. "Aku sudah tahu akan kedatangan kalian," katanya pelan, hampir seperti bisikan yang menyelinap di tengah suasana. Dengan suara yang dipenuhi kecemasan, Farel mengajukan pertanyaan yang selama ini menghantui pikirannya. Apa sebenarnya yang mereka inginkan dari Mbah? Mbah Darmo menghela napas panjang sebelum duduk bersila. Gerakannya seakan penuh perhitungan saat menyalakan dupa di hadapan mereka. "Kau terpilih untuk menjadi penghubung mereka. Apa yang kau lihat tentang masa lalu bukanlah sekadar mimpi belaka, melainkan kilasan peristiwa kelam, pengkhianatan yang membawa pembantaian. Kepala-kepala tanpa tubuh itu adalah jiwa-jiwa yang menuntut keadilan.
Jika kau menolak panggilan mereka, maka kau akan ikut terikat dalam penderitaan mereka. Bagas, yang berdiri di sisi Farel, tak mampu menyembunyikan ketakutannya. Wajahnya memucat mendengar penjelasan itu. "Apa yang harus kami lakukan sekarang, Mbah?" tanyanya dengan nada gemetar. Mbah Darmo menatap tajam ke arah Farel, sorot matanya seolah mampu menembus relung jiwa pemuda itu. "Kau harus menemukan tempat di mana tubuh-tubuh itu dikubur, dan menyatukan mereka kembali. Itulah satu-satunya cara agar mereka bisa tenang." Tubuh Farel terasa seperti membeku. Kata-kata Mbah Darmo menggema di telinganya, memunculkan rasa gentar yang tak dapat dihindari. Dengan suara bergetar, ia bertanya penuh kebimbangan, "Tapi bagaimana aku bisa mengetahui tempat itu?" Mbah Darmo memejamkan matanya untuk sesaat, ekspresi wajahnya semakin mencerminkan beban berat yang ia tanggung. "Mereka akan menunjukkan jalannya lewat mimpi. Namun ingatlah satu hal, semakin dekat kau dengan tujuan ini, semakin kuat juga tarikan mereka untuk menyeretmu ke dunia mereka. Jangan sampai terlambat, nak." Sepanjang perjalanan pulang bersama Bagas, pikiran Farel dipenuhi ketakutan dan kewaspadaan. Tubuhnya yang lelah tak mampu memberikan ketenangan yang ia butuhkan. Ketika akhirnya kantuk yang tak terelakkan menyelimuti dirinya, mimpi kembali hadir, melayangkan bayangan mengerikan tentang serdadu yang kejam menusukkan bayonet ke tubuh-tubuh tanpa perlindungan. Suara jeritan mencekam terdengar, kemudian terputus menjadi diam yang menyiksa. Ia melihat mereka dikuburkan secara terburu-buru dekat sebuah pohon besar di pinggir sungai. Dalam mimpi itu, suara lirih penuh tuntutan bergema tanpa henti di benaknya. "Temukan kami, sebelum kau jadi milik kami." Ketika fajar mulai menyingsing, Farel terbangun mendadak, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia merasakan sesuatu di telapak tangannya, tanah lembab yang menempel seolah ia baru saja menyentuh atau menggali sesuatu. Pandangan matanya tertuju pada tangannya yang gemetar, dihiasi rasa ngeri yang tak bisa dijelaskan. Bergegas ia ke kamar mandi untuk mencuci, namun bau anyir yang menyeruak tak kunjung hilang, meski ia menggosok berkali-kali. Saat siang tiba, Farel mengumpulkan keberanian untuk menceritakan mimpinya pada Bagas. Mereka memilih duduk di sebuah warung kopi dekat tepi sungai Berantas. Panas yang begitu menyengat, namun hawa dingin aneh menjalari tubuh Farel ketika ia menunjuk ke arah pohon besar yang berdiri jumawa tak jauh dari sana. "Gas, itu pohon yang muncul di mimpiku. Di bawahnya mereka dikubur." Ekspresi Bagas berubah drastis. Wajahnya memucat, kedua matanya penuh keraguan. "Far, kamu jangan bercanda soal begini. Pohon itu angker. Orang sini sudah sering cerita, siapapun yang berani menebangnya pasti kena musibah. Konon, ada pekerja proyek yang mencoba menebangnya, besoknya langsung jatuh sakit parah." Dengan anggukan pelan, Farel menghembuskan napas dalam-dalam. "Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku yakin di bawah sana ada jasad-jasad itu." Ia mengepal tangannya erat-erat, berusaha melawan ketakutan yang mulai menguasai dirinya. Menjelang sore, rasa penasaran dan nyali nekat membawa keduanya mendekat ke pohon tua tersebut. Suasana di sekitar pepohonan terasa berbeda. Udara di situ jauh lebih dingin dibandingkan area lain di sekitarnya, dan daun-daun pohon seolah bergerak, seiring desiran angin meskipun udara begitu tenang. Farel menggulirkan pandangannya, sebelum menyentuhkan telapak tangannya ke batang pohon yang kasar. Seketika kepalanya seperti diputar balik, kilasan gambar menyeruak di benaknya. Ia melihat tubuh-tubuh manusia dipaksa masuk ke lubang besar. Tanah kemudian ditimbun tergesa-gesa, sementara darah mengalir perlahan dari celah yang belum sepenuhnya tertutup. "Far! Hei, kamu kenapa?" Bagas cepat-cepat meraih bahu sahabatnya,
mencoba membangunkannya dari keterpakuan mendadak itu. Farel terengah-engah, wajahnya berubah pucat pasi ketika ia memandang Bagas dengan tatapan penuh ketakutan. Aku lihat mereka lagi, di sini. Mereka memang ada di bawah sini. Belum sempat memastikan apa yang terjadi, suara lirih tiba-tiba bergerak mengisi udara dari arah sungai. Suara itu begitu aneh, bukan dari satu orang, tetapi terdengar seperti puluhan suara rintihan, saling menyatu seperti bisikan lemah yang mendesak. Temukan kami. Bagas segera mundur selangkah, ingin kabur dari situasi yang mencekam, namun cengkeraman Farel di lengannya menghentikan langkahnya. Kita harus menggali tempat ini, Gas, kata Farel dengan suara bergetar. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan aku hidup dengan tenang. Pada malam kelam itu, Bagas dan Farel melangkah kembali ke bawah pohon besar, membawa cangkul dan senter di tangan. Mereka mulai mengeruk tanah basah yang mengeluarkan aroma lembab. Setiap goresan cangkul membuat tangan mereka bergetar, ketakutan merayap tanpa permisi. Belum lama mereka menggali, bau amis yang begitu menusuk tiba-tiba menyeruak, bercampur dengan tanah yang semakin gembur. Bagas hampir kehilangan kendali atas tubuhnya, merasa mual hingga nyaris muntah, sementara Farel justru bertambah penasaran, yakin ada sesuatu yang mesti diperjelas. Tolong Far, cukup. Kalau orang-orang tahu kita di sini, habis sudah kita, desis Bagas cemas, wajahnya pucat sambil melirik penuh kekhawatiran ke arah temannya. Tapi sebelum Farel bisa menyahut, cangkulnya menghantam sesuatu yang keras. Tak menggubris lagi peringatan, ia mulai mengais tanah dengan tangan kosong demi mencari yang terkubur di bawah sana. Satu tarikan terakhir menyibak kengerian. Sebuah tengkorak manusia muncul dari lumpur gelap, masih diselimuti tanah basah, tidak bergerak tapi terasa seakan menatap langsung ke arahnya, dingin dan penuh misteri. Jeritan menggema dari arah sungai, memecah kesunyian malam. Sungai berantas bergolak hebat, riaknya melompat agresif seperti dilanda amarah. Dari kejauhan, samar muncul sebuah bentuk mengerikan. Kepala manusia mengapung di permukaan air, bukan satu atau dua, tapi puluhan. Mereka bergerak perlahan, seperti ditarik oleh entitas tak terlihat, mendekati titik di mana Bagas dan Farel berdiri. Tangan Bagas gemetar tak terkendali saat melepaskan cangkulnya. Astaga, Far! Kita harus pergi sekarang, serunya putus asa. Namun Farel masih membeku di tempatnya. Tubuhnya tak mampu bergerak barang seujung langkah, tatapannya terkurung pada tengkorak yang baru saja ia gali. Seketika itu juga sebuah suara lirih menembus telinga Farel. Kali ini terdengar jelas, menusuk ke dalam relung terdalam. Lanjutkan, bebaskan kami, sebelum harus menjemputmu. Farel menelan ludah, tubuhnya bergetar hebat seperti daun tertiup angin. Suara-suara di sekelilingnya semakin kacau, datang dari segala arah, memburu tanpa henti seperti bayang-bayang yang tak mau pergi. Sungai itu semakin menyeramkan, kepala-kepala mengambang dari tadi terus maju, seolah-olah menyerbu tempat ia dan Bagas berdiri di bawah pohon tua. Tatapan dingin mereka seperti pasak yang menghujam ketenangan. Tangan Bagas mengguncang bahunya dengan keras, memecahkan kebisuannya yang membeku. Far, kita harus pergi. Kalau di sini terus, kita mati. Suaranya menggelegar dalam kepanikan. Sebelum Farel sempat menjawab, tanah di sekitar lubang galian mulai bergetar halus, nyaris tak terasa namun cukup untuk memberi firasat buruk. Ada sesuatu di bawah sana, sesuatu yang bergerak. Bau busuk bercampur lumpur tiba-tiba memenuhi udara, menusuk setiap hirup napas mereka. Dari dalam lubang itu, perlahan muncul sebuah tangan kurus berlumuran tanah, mencakar udara dengan gerakan ganjil dan menyeramkan. Bagas menjerit sejadi-jadinya, tubuhnya nyaris terbang oleh ketakutannya.
Astaga, tangan. Farel, kau lihat tangan itu? Suaranya hampir pecah, sementara mulutnya bergetar tanpa henti. Di saat bersamaan, senter yang mereka bawa tiba-tiba padam, membiarkan kegelapan pekat menelan semuanya. Hanya bulan separuh di langit yang sesekali tersapu awan menjadi satu-satunya sumber cahaya suram. Di tengah mencekam itu, Farel mendengar bisikan dekat di telinganya, begitu nyata namun serasa datang dari entitas lain. Kau yang terpilih, jangan berhenti atau arus akan menjemputmu malam ini. Panik dan kebimbangan bersimpang siur dalam dirinya, air mata mulai mengalir tanpa bisa ditahan. Sementara itu, Bagas sudah melangkah mundur beberapa meter jauhnya, tetapi sesekali masih menoleh ke belakang sambil berteriak penuh kecemasan. Far, cepat ke sini. Kita harus keluar sekarang. Suaranya gemetar oleh ketakutan yang jelas tak terkendali. Namun Farel bergeming, matanya terpaku pada lubang yang kini tampak lebih sunyi tetapi juga jauh lebih mengancam. Dari dasar gelap itu, tangan-tangan baru muncul satu demi satu. Semuanya meronta-ronta seperti memohon pembebasan dari penjara kelam bawah tanah. Meski tubuhnya terasa berat dan kaku, ada dorongan aneh yang menyeret pikirannya ke suatu keputusan yang tak dimengerti. Dengan gerakan lambat, sadar atau tidak, ia mengulurkan tangannya untuk meraih salah satu tangan tersebut. Begitu kulit mereka bersentuhan, Farel bagai disedot ke dalam pusaran ingatan asing yang penuh tragedi. Bayangan serdadu kolonial memenggal leher manusia tak bersalah, melintas di benaknya. Semburan cairan merah para korban terlihat nyata. Jeritan memilukan perempuan dan anak-anak menggema di udara kelam penuh kesengsaraan. Semua itu begitu intens sampai napasnya serasa terhenti. Ia meringkuk oleh rasa sakit dan ketakutan yang tiba-tiba menyerang tanpa ampun. Ketika akhirnya tersadar, tubuhnya terduduk lemah di tanah, napasnya memburu seperti habis berlari jauh. Kedua tangannya penuh lumpur dan kotoran, refleks ia menatap ke arah lubang galian yang sudah berubah drastis. Lubang itu lebih besar daripada sebelumnya. Namun kini tangan-tangan itu lenyap, hanya menyisakan tengkorak dan tulang belulang berserakan begitu saja di pinggirnya. Dari arah sungai, kepala-kepala yang semula mengambang kini terpaku diam, membentuk barisan rapi. Semua menghadap langsung ke arah Farel dengan keseragaman yang menghantui. Mulut mereka perlahan terbuka serentak, mengeluarkan suara dalam irama yang menggema di udara malam. Selesaikan atau ikut bersama kami. Bagas kembali berteriak keras, namun kali ini Farel hanya berdiri diam dengan tatapan hampa yang menembus sekelilingnya. Aku harus menyelesaikan ini, Gas. Jika tidak, mereka akan datang kepadaku. Suaranya terdengar dingin, jauh dari dirinya yang biasanya. Bagas menggigil sambil meremas kepalanya, rasa takut hampir membuatnya kehilangan akal. Far, kau sudah terpengaruh. Kita tidak boleh berada di sini lagi. Tanpa ragu, ia berlari menuju desa, meninggalkan Farel sendirian di bawah pohon besar yang sepi. Keheningan kembali menyelimuti, hanya terdengar suara arus sungai yang samar. Farel menatap tanah yang digali di depannya dengan penuh perhatian. Kemudian, ia perlahan berbisik pada dirinya sendiri. Aku akan menemui kalian, aku bersumpah. Di kejauhan, petir menyambar dengan besar, disertai suara guntur yang menggema panjang. Permukaan sungai berantas tampak berombak, seolah memberikan dukungan atas sumpah tersebut. Namun saat itulah, sesuatu yang menakutkan terjadi. Wajah pucat yang sebelumnya muncul tiba-tiba tersenyum tipis, sebelum menghilang lagi ke dalam arus. Alih-alih memberikan ketenangan, senyum itu justru memicu rasa takut baru dalam diri Farel. Ia kini yakin bahwa dirinya terikat dalam janji yang melibatkan kekuatan di luar jangkauan manusia. Malam itu Farel tiba di rumah dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya penuh tanah,
makin menyeramkan dengan tatap matanya yang kosong. Ibunya terperangah melihatnya, tapi Farel tetap bungkam, memilih duduk di sudut kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di telinganya, bisikan samar terus bergaung. Kami menunggu. Jangan ingkar. Di tengah malam yang semakin dingin dan mencekam, bayangan di kamar Farel membuat suasana bertambah ganjil. Dari jendela, dia melihat puluhan kepala melayang-layang di udara, berderet memusatkan pandangan ke arahnya. Mata mereka membelalak, lidah terjulur menjijikan, sementara darah menetes lembab membasahi kaca. Ketika Farel akhirnya berkedip, semuanya lenyap begitu saja. Namun anehnya, kaca jendela tetap basah oleh darah merah yang membeku. Ketakutan menguasai dirinya. Ia memeluk tubuhnya yang gemetar hebat, sadar bahwa hidupnya telah berubah. Arwah-arwah itu membutuhkan kebebasan, dan entah bagaimana ia tahu tugas tersebut adalah tanggung jawab yang kini mencekamnya. Pagi berikutnya, kegemparan menyelimuti warga desa. Bagas pulang dengan wajah pucat pasi dan tubuh terguncang ketakutan. Di pos ronda, ia menceritakan kejadian mengerikan yang dilihatnya sendiri. Aku melihat Farel berbicara dengan kepala-kepala itu. Dia bukan lagi dirinya, bukan manusia seperti kita. Desas-desus cepat menyebar, sebagian mulai berbisik-bisik cemas, sementara lainnya dihantui rasa takut yang memuncak. Pak Kumis segera mengambil tindakan. Dengan wajah serius, ia berkata kepada warga, "Jika benar Farel kerasukan, kita tak bisa diam saja. Kita harus temukan solusinya sebelum kampung ini terkena musibah besar." Semua setuju, dan orang-orang segera menuju rumah Farel. Namun saat mereka tiba di sana, Farel tak ditemukan. Hanya ibunya yang tampak ketakutan di sudut rumah. Dengan suara bergetar ia berkata, semalaman dia hanya duduk diam menatap lantai, tidak tidur sama sekali. Pagi tadi dia pergi ke tepi sungai. Saya khawatir, Pak. Tanpa ragu, warga bergerak menuju Sungai Brantas. Di bawah pohon besar yang berdiri sunyi di tepi sungai, mereka melihat Farel. Anak itu terlihat tengah menggali tanah dengan tangan kosong. Wajahnya kotor namun ekspresinya kosong seperti seseorang yang telah kehilangan jiwa. Ketika lubang semakin dalam, tengkorak-tengkorak mulai muncul di permukaan tanah. Jeritan terdengar dari beberapa warga yang langsung lari ketakutan. Pak Kumis bersama beberapa warga nekat maju untuk menghentikan remaja itu. Ia mendekati Farel dan menggenggam bahunya yang penuh debu. Namun tiba-tiba tubuh Farel berguncang kuat dan ia menoleh dengan tatapan tajam penuh kemarahan. Matanya merah menyala, suaranya berat dan menyeruak memekakan telinga. Jangan ganggu. Ini perintah. Jika kalian menghentikannya, kalian akan hanyut bersama arus mereka. Langkah warga terhenti. Rasa takut menggantikan keberanian mereka. Satu-satunya yang maju adalah Mbah Darmo, orang tertua di desa yang dikenal karena keberanian dan pengalamannya di dunia gaib. Perlahan ia menancapkan dupa ke tanah sambil berseru tegas. Farel, kembalilah. Jangan biarkan dirimu jadi milik mereka. Namun remaja itu menunjukkan senyum dingin yang menggetarkan hati siapapun yang melihatnya. Aku sudah menjadi milik mereka sejak malam pertama itu terjadi, Mbah, katanya penuh kepastian. Aku perantara mereka, dan janji ini harus tuntas. Tanah di bawah pohon tiba-tiba retak. Air pekat kehitaman menyembur ke permukaan, disertai bau anyir yang menyengat, memecah keheningan. Dari arah sungai, muncul lagi kepala-kepala itu, lebih banyak dari sebelumnya, memenuhi permukaan air seperti mimpi buruk yang bangkit kembali. Kepanikan pun pecah, warga berlarian dengan teriakan histeris.
Mbah Darmo yang berdiri tegap melempar kendi terakhir yang berisi air bunga ke arah Farel. Tubuh Farel langsung goyah, matanya yang sebelumnya gelap kembali normal. Ia memekik keras, ketakutan melingkupi dirinya. "Tolong aku, Mbah." Mereka menarikku. Tangannya meronta, terulur putus asa, seolah ada kekuatan tak terlihat menyeretnya ke arah sungai. Sejumlah warga berusaha menahan Farel, namun angin kencang mendadak menerjang mereka dengan ganas, membuat tubuh mereka terpental. Tak ada yang sanggup menghentikan Farel, ia terseret hingga ke tepi sungai. Detik berikutnya, tubuhnya terempas masuk ke dalam arus yang semakin menderu. Jeritan warga menggema di sepanjang tepian. Air sungai berantas bergejolak hebat. Kepala-kepala menyeramkan itu mengitari tubuh Farel yang menggelepar tanpa harapan. Perlahan tapi pasti, satu persatu kepala itu larut ke dalam arus bersama dirinya, hilang ditelan kedalaman. Saat riak terakhir sirna, sungai kembali tenang, seolah petaka barusan tidak pernah terjadi. Namun Farel tak pernah muncul kembali. Di malam yang sunyi itu, Mbah Darmo berdiri diam di tepi brantas. Wajahnya tampak lelah dan sendu. Arwah mereka sudah tenang, tapi dengan harga mahal. Farel menjadi tumbal, mediator yang tak akan kembali. Warga hanya bisa menundukkan kepala dalam keheningan penuh duka. Sejak malam itu, tak ada lagi penampakan kepala menyeramkan di Sungai Berantas. Namun cerita mistis Sungai Berantas itu belum sepenuhnya berakhir. Mereka yang melintas di tepi saat senja, sering bersaksi mendengar bisikan lirih dari arah air. "Aku belum selesai." Konon, siapapun yang mendengar bisikan itu akan dihantui mimpi kelam tentang Farel, seorang pemuda pucat dengan mata kosong, tersenyum tipis sambil melambaikan tangan dari tengah sungai. Air Sungai Berantas mungkin tampak tenang malam ini. Tapi, siapa yang bisa menjamin bahwa kepala itu tidak sedang menatap kita dari bawah permukaan? Ingatlah, dunia ini bukan hanya milik manusia. Ada yang berjalan, berdampingan dengan kita. Ada yang menunggu di balik kabut senja. Dan ada yang tidak pernah bisa pergi, karena luka masa lalu yang belum terbalaskan. Jadikan cerita ini sebagai pengingat bahwa setiap kejahatan meninggalkan jejak, dan setiap arwah selalu mencari jalan untuk pulang. Pesan positifnya, hendaknya kita semua berhati-hati dalam menjaga sikap, jaga hati, dan jangan pernah berbuat zalim pada sesama. Karena ketika manusia meninggalkan luka mendalam, arwah bisa menjadi gelisah, dan kegelisahan itu mencari jalan untuk kembali. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini membuat Anda merinding, jadikan ia sebagai bahan renungan bahwa dunia manusia bukan satu-satunya dunia yang ada. Jika kisah ini membuatmu merinding, jangan lupa subscribe, agar kau tak tertinggal teror berikutnya. Berikan like, jika bulu kudukmu sempat berdiri malam ini. Tinggalkan komentar, bila kau pernah melihat sesuatu di sungai, atau di tempat gelap lainnya. Dan sebarkan cerita ini, agar semakin banyak yang waspada bahwa mereka ada di sekitar kita. Sampai jumpa dalam cerita berikutnya di album misteri.